Persija Jakarta tambah amunisi di sektor tengah, Gustavo Franca resmi diperkenalkan. Pelatih Persib puji fasilitas latihan di Thailand, seharusnya klub-klub di Indonesia memilikinya. Dewa United menang 2-1 pada laga uji coba lawan klub Kamboja Visa HFC. Semen Padang FC takluk 0-3 dari Negeri Sembilan dalam laga uji coba di Malaysia. Persijap tambah kekuatan, segera umumkan 2 pemain asing baru. Segera launching tim di Yogyakarta, Malut United masih simpan rapat nama pelatih baru di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta tambah amunisi di sektor tengah, Gustavo Franca resmi diperkenalkan. Persija Jakarta terus menggeber persiapan jelang musim baru Super League 2025-2026. Gelandang serang asal Brasil Gustavo Franca resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar. Gustavo Franca didatangkan dari klub Serie C Brasil, Londrina dengan status bebas transfer. Bersama tim yang bermarkas di Estadio do Café itu, Franca telah terlibat dalam 25 laga dan berkontribusi 4 gol serta 1 assist musim ini. Persija Jakarta akan menjadi klub Indonesia pertamanya usai dirinya malang melintang di klub Serie C dan B Brasil sejak debut profesionalnya pada 2016. Pemain 27 tahun ini juga sempat berseragam Floriana dan Kerchem Ajax yang mentas di divisi utama Liga Malta pada awal karirnya. Kedatangan Gustavo Franca menambah aroma samba di tubuh Persija Jakarta lantaran ia akan menjadi pemain Brasil kelima yang ada di skuad. Sebelumnya, Macan Kemayoran juga merekrut Fabio Silva dan Van Basten Sousa untuk mempertebal lapisan tim di periode transfer kali ini. Dari pemain di musim lalu, Persija Jakarta memiliki Gustavo Almeida, sang penyerang utama dan Carlos Eduardo di pos penjaga gawang. Pemain kelahiran Sao Paulo, Brasil itu diproyeksi untuk menambah kedalaman skuad di lapangan tengah. Sebelum kedatangannya, tim besutan Mauricio Souza hanya memiliki Rio Matsumura dan Raihan Hanan di posisi gelandang serang. Raihan Hanan yang saat ini berlabel timnas diprediksi akan banyak meninggalkan tim lantaran memenuhi panggilan negara. Praktis tersisa Rio Matsumura di posisi tersebut dan Macan Kemayoran jelas membutuhkan amunisi tambahan. Gustavo Franca yang telah tiba di Jakarta mengaku tidak sabar untuk tampil berseragam Persija Jakarta dan menampilkan permainannya di hadapan para supporter. Saya siap dan sangat bersemangat untuk mengenakan jersey Persija Jakarta. Saya sudah tak sabar untuk bertemu Jakmania di stadion, ucap Franca seperti dikutip dari laman resmi klub. Pelatih Persib puji fasilitas latihan di Thailand, seharusnya klub-klub di Indonesia memilikinya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku puas dengan latihan perdana anak asuhnya dan memuji semua fasilitas yang disediakan selama berada di negeri Gajah Putih ini. Latihan kali ini terpusat di lapangan Windmill Football Club, Bangkok. Latihan yang bagus, kalian bisa lihat fasilitas yang luar biasa, lapangan yang bagus dan semua terlihat menikmati latihan seperti itu, kata Bojan. Dengan melihat fasilitas yang digunakan, pelatih asal Kroasia ini menyebut bahwa seharusnya klub-klub di Indonesia terinspirasi memilikinya, baik itu dari level bawah hingga atas. Sejujurnya, jika kalian melihat ini semua, saya pikir semua klub di Indonesia dari divisi pertama hingga ketiga perlu untuk memiliki sesuatu seperti ini, terangnya. Dalam latihan perdana ini, Bojan menilai kondisi fisik anak asuhnya terus membaik. Para pemain sudah kembali dari cedera, hanya Sadil Ramdhani yang masih dalam tahap pemulihan. Latihannya bagus, semua sudah kembali usai cedera, tidak ada lagi yang cedera kecuali Sadil. Jadi dia akan absen beberapa hari dan siap untuk pertandingan pertama, ucapnya. Juru taktik berusia 54 tahun itu mengatakan selain berlatih, timnya juga akan melakoni 3 kali uji coba melawan tim lokal. Uji coba ini bertujuan membangun chemistry antara pemain baru dan lama. Untuk pertandingan pertama, Bojan memprediksi timnya tidak akan menghadapi kesulitan. Namun, pertandingan berikutnya Mark Klok dan kawan-kawan bakal mendapatkan ujian sesungguhnya. Ya, untuk pertandingan pertama akan sedikit lebih mudah, tapi setelah itu kami akan memainkan laga melawan Ratchaburi, tim yang lebih baik di Thailand, ujarnya. Di laga terakhir kami akan berhadapan dengan Pelistero, jadi semua akan mendapatkan menit bermain dan ini akan bagus untuk persiapan menuju liga, lanjut Bojan. Dewa United menang 2-1 pada laga uji coba lawan klub Kamboja Visa HFC.
Dewa United Banten FC sukses menang 2-1 atas Visaha FC dalam laga uji coba perdana pada Sabtu 19 Juli 2025 di lapangan Dewa United Training Ground. Pertandingan persahabatan ini merupakan pelengkap persiapan kedua tim menjelang bergulirnya musim baru dengan berlaga di kompetisi Asia dan liga masing-masing. Tim papan atas Liga Kamboja tersebut buat kejutan dengan unggul terlebih dahulu melalui serangan cepat. Visaha FC unggul 0-1 atas tuan rumah. Tak berselang lama, juara ketiga Piala Presiden 2025 ini menyamakan kedudukan lewat gol Alex Martins. Dia mencetak gol cantik lewat chip indah yang membobol gawang Visaha. Menjelang babak pertama berakhir, pilar baru Banten Warriors Stefano Lillipali menyumbang gol membuat Dewa United berbalik unggul 2-1 yang bertahan hingga laga berakhir. Mengutip dari Ilik, setelah laga selesai, Presiden klub Dewa United Banten FC, Ardian Satyanegara angkat bicara mengenai gelaran uji coba ini yang dimaksudkan untuk menatap musim baru, terutama di kompetisi Asia. Uji coba tadi cukup baik untuk Dewa United karena kami juga akan bermain di level Asia. Bisa jadi nanti kami akan bertemu dengan klub-klub dari Kamboja, dan Visaha adalah salah satu tim papan atas, ujar Ardian. Kalau tidak salah, musim lalu mereka menempati peringkat 3. Uji coba seperti ini tentu sangat membantu Dewa dalam menghadapi kompetisi yang lebih luas. Imbuh dia. Semen Padang FC takluk 0-3 dari Negeri Sembilan dalam laga uji coba di Malaysia. Semen Padang FC harus mengakui keunggulan Negeri Sembilan FC dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Tuanku Abdul Rahman pada Senin 21 Juli 2025. Tim Kabosirah menelan kekalahan telak dengan skor 0-3. Di babak pertama Semen Padang tertinggal 2-0, masing-masing gol dicetak lewat gol cepat Zainal Abidin di menit ke-10 yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Kabosirah, dan Joseph Esso di menit 34 usai memanfaatkan kesalahan Arthur Augusto dalam mengantisipasi bola. Memasuki babak kedua, Semen Padang FC melakukan sejumlah rotasi pemain dengan memasukkan beberapa pelari cepat di sisi sayap guna meningkatkan intensitas serangan. Strategi ini sempat memberikan tekanan dari sisi lapangan, namun belum cukup untuk memecah kebuntuan. Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Semen Padang FC justru harus bermain dengan 10 orang setelah salah satu pemainnya diganjar kartu merah pada menit ke-76. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Negeri Sembilan, yang menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Jafabila Arifin di menit ke-82. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 3-0 untuk kemenangan tuan rumah Negeri Sembilan FC dan hasil yang belum memuaskan bagi Kabosirah. Laga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi tim Kabosirah sebelum menghadapi kompetisi resmi. Meski menelan kekalahan, pengalaman uji coba internasional ini diharapkan bisa menjadi bekal berharga untuk meningkatkan performa tim ke depannya. Persijap tambah kekuatan, segera umumkan 2 pemain asing baru. Persijap Jepara bakal kembali mengumumkan pemain asing barunya dalam waktu dekat. Menurut rencana, ada 2 amunisi impor tambahan yang bakal direkrut Laskar Kalinyamat untuk menghadapi Super League 2025-2026. Sejauh ini, Persijap Jepara telah memperkenalkan 7 pemain asing untuk musim depan. Jika ditambah 2 nama lagi, itu berarti Laskar Kalinyamat bakal menggunakan total 9 amunisi impor pada Super League 2025-26. Presiden klub Persija, M. Iqbal Hidayat, menyebut apabila perubahan regulasi mendorong pihaknya untuk menambah amunisi baru. Namun, dia memastikan jika Persijap tak akan memaksimalkan kuota 11 pemain yang tersedia. Untuk pemain asing, mungkin ada penambahan 2 atau 3 lagi. Apabila regulasinya memang bisa menjadi 11 pemain, mungkin ada 2 pemain asing lagi. Sekarang sudah ada 7, ujar Iqbal. 9 amunisi impor dirasa sudah cukup untuk musim pertama Persijap Jepara di kasta tertinggi setelah meraih tiket promosi dari Pegadaian Liga 2 2024-25. Komposisi ini diharapkan bisa membuat anak asuh pelatih Mario Lemos bisa bersaing. Soal 2 nama pemain impor baru yang bergabung, Iqbal masih belum bersedia membocorkan identitasnya. Hanya, dia memastikan bahwa keduanya bakal segera tiba di Bumi Kartini dalam waktu dekat. Mungkin kami akan menggunakan 9 pemain asing, jadi, kita tunggu saja dalam waktu dekat. Dalam waktu seminggu, yang bersangkutan sudah bisa datang dan bergabung dengan Persijap, katanya. 9 pemain asing ini juga diharapkan bisa menjaga kedalaman skuad Laskar Kalinyamat pada musim depan. Untuk menghadapi musim yang panjang, aspek ini dinilai Persijap penting untuk disiapkan.
Sejauh ini, Persijap sudah memperkenalkan 7 pemain asing untuk menghadapi Liga 1 2025-2026. Sebelum Carlos Franca, mereka telah mengamankan 6 pemain asing dari total 8 kuota yang tersedia. Segera launching tim di Yogyakarta, Malut United masih simpan rapat nama pelatih baru di Super League 2025-2026. Malut United akan menggelar launching tim di Gold Dragon, Kamis 24 Juli 2025. Yang menarik, manajemen Laskar Kieraha masih menyimpan rapat nama calon pelatih kepala yang akan memimpin tim di Liga Super 2025-2026 nanti. Bahkan pada unggahan akun Instagram resmi klub sama sekali tak nampak foto wajah atau cuplikan video yang memuat sosok nahkoda Malut United. Meskipun rumor yang santer beredar, Henry Susilo sudah bergabung dan memimpin latihan persiapan Manahati Lestusen dan kawan-kawan, selama menjalani pemusatan latihan di kota Gudeg sejak 30 Juni silam. Jika isu itu benar, maka Henry Susilo akan menggantikan Imran Nahumaruri yang telah pindah ke klub Championship League PSMS Medan. Arsitek asal Kota Batu itu tentu dituntut menjaga marwah dan prestasi Malut United yang musim lalu sukses finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga 1. Henry Susilo memenuhi regulasi sebagai pelatih kasta tertinggi di Indonesia, karena dia telah mengantongi lisensi AFC Pro. Edisi lalu, mantan striker timnas Indonesia itu membesut tim promosi, Semen Padang. Namun keberadaannya tak berlangsung lama. Henry Susilo pun hijrah ke Sriwijaya FC di pentas Liga 2. Dia sukses menghindarkan Laskar Wongkito dari jurang degradasi. Prestasi terbaik Henry Susilo meloloskan Persiraja ke Liga 1 2020 sebagai peringkat ketiga Liga 2 2019.